Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ummata sayyidina Muhammadin bi awsa'il fadail wa ja'alahum fil akhirati humul akarimu wal awail wa tahharahum fi mawasimi judihi minas safasifi war radha'il. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita suatu kesempatan yang begitu sangat besar, suatu kesempatan yang sangat mulia, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam pertengahan 10 hari kedua daripada atau ke dalam 10 hari pertengahan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga sebagaimana Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati 10 hari pertengahan di bulan Ramadan, semoga Allah juga menyempurnakan agar kita bisa masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan dan memberikan kita karunia berupa malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, ada satu peristiwa yang begitu sangat besar yang tercatat dalam sejarah Islam sehingga tidak ada satupun yang bisa menghapuskan sejarah dan peristiwa besar ini. Peristiwa yang tidak disangka-sangka akan seheboh dan segenting itu, akhirnya terjadilah peristiwa yang betul-betul sangat genting, yaitu yang sering kita kenal dengan Ghazwatu Al-Badr Al-Kubra, peperangan Badar Kubra. Peperangan Badar Kubra ini kebetulan terjadi pada tahun kedua dari tahun Hijriah, tahun kedua setelah hijrahnya Nabi SAW, dan pada tahun tersebut adalah tahun pertama kali difardukannya puasa Ramadan. Coba, lantas apa kira-kira beratnya, gentingnya peristiwa perang Badar ini? Tentu yang sangat-sangat kita tidak bisa membayangkannya adalah peperangan tersebut, peristiwa tersebut terjadi pas ketika bulan Ramadan, manakala tahun tersebut adalah tahun pertama kali difardukannya puasa. Jadi para sahabat ketika itu mereka pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Ramadan mereka keluar bersama Rasulullah SAW yang waktu itu jumlah mereka sekitar 313 orang. Mereka keluar dari kota Madinah, berangkat menuju ke padang yang disitu dinamakan Padang Badr, yang disitulah letak lokasi medan perang yang terjadi bertemunya dua kelompok atau dua pasukan, kaum muslimin dan kaum kufar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tanggal 12 bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah, tepat pada hari Sabtu, dan terjadinya perang pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jadi mereka bersama Rasulullah, para sahabat bersama Rasulullah keluar dari kota Madinah menuju ke medan perang tersebut, yang awalnya tidak ada tujuan untuk melakukan perang, tidak ada tujuan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan perang Badar ini perang pertama kali di dalam Islam.
setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin untuk berjihad. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang telah ditindas, yang telah diperangi untuk berperang karena mereka dalam keadaan ditindas dan dianiaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong mereka. Jadi diizinkan untuk berjihad. Dahulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup di kota Mekah, tidak ada sama sekali perintah untuk membalas perbuatan orang-orang kufar. Dan di situ ada fase-fase yang mana Rasulullah di situ betul-betul harus bersabar, bahkan melapangkan dadanya. Fa'fu anhum wasfah. Rasulullah diperintahkan untuk memaafkan dan melapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Akan tetapi setelah datang perintah Allah di dalam firman Allah yang tadi barusan kita dengar, kemudian perang yang pertama kali terjadi adalah perang Badar. Rasulullah bersama para sahabat keluar dari kota Madinah dengan tujuan untuk menghadang harta kekayaan milik orang Mekah. At-ta'arrud li'iri Quraisy. Rasulullah bersama mereka, orang-orang yang keluar dari kota Madinah, dengan tujuan untuk menghadang kekayaan atau keuntungan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang datang dari negeri Syam di bawah komando Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan dia sedang berniaga bersama orang-orang Mekah. Mereka berdagang, menjual apapun yang mereka miliki. Kebiasaan dari orang-orang Mekah seperti itu ketika mereka pergi melakukan perjalanan ke negeri Syam, kemudian membawa kekayaan yang banyak. Tentu barang dagangan itu ditukar dengan mata uang yang dahulu mata uang berupa kepingan emas dan perak, dinar ataupun dirham. Setelah itu hanya itu tujuan Rasulullah. Kok bisa? Apakah mereka ingin merampok, merampas, menjadi begal? Bukan. Akan tetapi yang keluar bersama Rasulullah dari kota Madinah, kebanyakan di antara mereka adalah para sahabat yang mereka dari golongan kaum muhajirin. Kenapa kok seperti itu? Karena kaum muhajirin dahulu mereka meninggalkan kota Mekah dan mereka hijrah ke kota Madinah dengan meninggalkan harta mereka, dan harta mereka yang ditinggal dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka waktu itu ketika keluar bersama Rasulullah, mereka ingin mengambil haknya dari orang-orang Quraisy, tidak ingin merampas. Ketika kabar tersebut terdengar oleh Abu Sufyan, lalu Abu Sufyan mengkerahkan satu orang yang disewa, yang dibayar, yang bernama Damdam bin Umar Al-Ghifari. Damdam bin Umar Al-Ghifari ya disewa oleh Abu Sufyan, karena ketika itu Abu Sufyan sudah sangat ketakutan, khawatir atas apa yang akan ditemui kelak atau apa yang akan ditemui nantinya ketika menghadapi orang-orang muhajirin yang bersama Rasulullah. Kemudian setelah itu Damdam bin Umar Al-Ghifari ini diperintah oleh Abu Sufyan untuk supaya dia datang ke kota Mekah dengan cepat, kemudian memberitahu penduduk kota Mekah bahwa Abu Sufyan dan rombongannya yang membawa harta kekayaan dan keuntungan yang datang dari negeri Syam setelah berniaga dengan penduduk Syam tadi, ingin kembali ke kota Mekah, akan dihadang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Diperintahlah itu Damdam untuk memberitahukan atas kejadian tersebut. Sebelumnya Damdam diperintahkan juga oleh Abu Sufyan untuk supaya onta yang ditungganginya ini diseset hidungnya atau dilukai hidungnya, hidung onta tersebut. Dan Damdam juga diperintah untuk mengkoyakkan atau menyobek gamisnya dari bagian depan dan bagian belakang. Begitu juga Damdam diperintah untuk seakan-akan menampakkan bahwa dia sedang dalam keadaan genting, dikejar-kejar oleh musuh. Datanglah Damdam ke kota Mekah, memberikan kabar berita bahwasanya terjadilah seperti ini, dan saya datang diperintah oleh Abu Sufyan. Keluarlah penduduk kota Mekah untuk
untuk berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya di medan Badar tersebut. Tidak ada niatan perang dari Rasulullah dan para sahabatnya, akan tapi mereka orang-orang Mekah keluar sejumlah kurang lebih 950 orang. Ya, mereka semua orang kafir Quraisy. Keluar sejumlah 950 orang. Dan itu sudah terhitung termasuk pemuka-pemuka mereka, pentolan-pentolan mereka juga ikut keluar semua. Ya. Ketika tahu seperti itu, Rasulullah langsung mengatakan, Rasulullah bersabda, "Hadhihi Makkah, qad aliqat ilaikum afladhu kabidiha." Rasulullah langsung mengatakan kepada para sahabat, "Ya wahai sahabatku sekalian, ini kota Mekah telah memuntahkan kepada kalian isi perutnya." Jadi iki penduduk-penduduk Mekah, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita ini keluar semua untuk menuju ke tempat ini dan bertemu dengan kita. Lalu Abu Sufyan dengan cerdiknya, setelah dia memerintahkan Dhamdham untuk mengabarkan penduduk Mekah, dan penduduk Mekah sudah keluar dari kota Mekah sejumlah 950 orang, lengkap dengan senjatanya dan dengan kendaraannya dan dengan segala macam bekalnya untuk perang. Abu Sufyan dengan cerdiknya, dia menuju ke kota Mekah, banting setir, tidak melewati jalan yang biasanya dilewati, akan tapi melewati jalan ke arah laut, min jihadil bahr. Dan subhanallah, penduduk Mekah ketika itu masih sampai pertengahan perjalanan atau baru melakukan perjalanan keluar dari Mekah, Abu Sufyan sudah menemui mereka, dan Abu Sufyan mengatakan alhamdulillah, ya. Abu Sufyan bersyukur bahwasanya dia sudah datang membawa kekayaan-kekayaan orang Quraisy, ya, dengan selamat, tidak terjadi apa-apa karena melewati jalan rute yang lain, tidak sempat ketemu sama pasukannya Nabi Muhammad. Akan tapi di situ ada salah seorang musuh Allah dan musuh Rasulnya, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, Abu Jahal mengatakan, "Qala la narji hatta narida badran wa fananhar al-juzur wa nashrab al-khumur wa tu'zaf alaina al-qiyan wa tasma' bina al-arab fala tazal tahabuna." Ini kurang ajar sekali. Abu Jahal mengatakan, "Tidak, kita tidak akan pulang kembali ke Mekah. Kita nggak akan bakal kembali ke Mekah. Kita akan datang sampai ke Badar. Kemudian kita akan foya-foya di sana, kita akan sembelih onta-onta kita akan makan mayoran di sana, kita akan minum khamr-khamr, dan juga kita akan nyanyikan musik-musik, kita akan bunyikan musik-musik semuanya, kita semuanya fly di sana, kita semuanya di situ pesta dan foya-foya, dan kita akan kalahkan pasukan Islam sehingga seluruh penduduk Arab mengenal kita dan mendengar kita, lalu mereka senantiasa akan segan kepada kita. Tetap merasa bahwa kita adalah orang yang paling wibawa di antara mereka." Seperti itulah kecongkaan Abu Jahal. Coba kita perhatikan, waktu itu Rasulullah keluar dari kota Madinah sama para sahabat. Waktu itu jumlah mereka 313 orang. Kemudian kendaraannya itu kuda cuma 3 ekor, ontanya 70. Jadi 73 kendaraan, orangnya 313. Ini 73 kendaraan kalau dikali 2, ya, 73 kendaraan kalau dikali 2 itu 100 sekian. Kalau kali 3 coba. Jadi maksudnya gini, 3 orang naik di atas kendaraan, satu tunggangan. Ya, bayangkan apa yang terjadi. Biasa mereka ketika keluar dari Mekah itu untuk menuju ke Badar tersebut, mereka gantian, satu kendaraan dibuat 3 orang. Gantiannya gimana? Gantiannya kalau yang 2 naik, yang 1 nuntun sambil jalan. Kemudian kalau yang 1 sudah ngerasa capek, salah satu dari yang di atas kendaraan turun, gantian lagi. Dan waktu itu Rasulullah SAW satu kendaraan sama
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga Sayyidina Zaid bin Harithah. Ya, dua-duanya ini orang yang dicintai sama Rasulullah. Tapi ketika sudah bagian Rasulullah yang turun dan narik atau nuntun kendaraannya, mereka berdua ini, Sayyidina Ali dan Sayyidina Zaid bin Harithah, mengatakan, ya Rasulullah, engkau aja yang naik, kami berdua yang nuntun. Ndak ya Rasulullah, kami. Jawaban Rasulullah apa? Ma antuma bi aqwa minal masyi minni. Kalian itu enggak lebih kuat daripada aku kalau jalan. Sik kuatan aku daripada kalian, masih kuatan saya daripada kalian. Wa ma ana bi aghna ankuma minal ajr. Dan aku tidak merasa cukup dari pahala lebih dari kalian. Kalau kalian kepingin pahala, aku juga lebih kepingin pahala. Seperti itu yang membuat semangat para sahabat, semangat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sudah terjadilah hal yang seperti itu, dengan congkaknya Abu Jahal ingin tetap maju ke medan Badar tersebut dan ingin menghabisi umat Islam, Rasulullah tahu melalui wahyu atau mukjizat yang beliau miliki, beliau tahu. Falamma alima Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah tahu bahwa pasukan tersebut meneruskan perjalanannya, ya, dan orang Quraisy memulai perjalanannya untuk memerangi, untuk membunuh dan menghabisi kaum muslimin yang jumlahnya 3:1 dari mereka, 313 melawan 950 orang. Rasulullah langsung mengatakan, Rasulullah langsung istasyara ashabahu. Rasulullah langsung meminta saran dan bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Ya, jadi bermusyawarah, Rasulullah kumpulkan sahabat, Rasulullah tanya, asyiru alayya ayuhan nas, tolong kasih saya saran, masukan wahai sekalian sahabatku, wahai semua manusia, wahai orang-orang sekalian ini, tolong kalian berikan masukan kepadaku. Seperti itulah adab daripada Rasul SAW yang masih mengajak musyawarah para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha wa'adakum ihdat ta'ifatain immal 'ir wa imman nafir. Nafir ayat Al-Quraisy. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua hal, salah satu dari dua perkara. Apa itu? Entah kita akan mendapatkan hartanya yang sudah kita nanti-nanti, bahwa harta tersebut adalah milik kalian, hak kalian yang akan kalian minta kembali, atau kita akan menghadapi musuh nafir, yaitu gerombolan orang, yaitu musuh Allah, ya, dan juga kita akan menghadapi mereka untuk berperang, ya. Kemudian Rasulullah setelah mengatakan yang seperti itu, sahabat Abu Bakar faham, Sayyidina Umar juga faham. Mereka berdua berdiri, fa ahsanal qaul, keduanya sama-sama mengucapkan pidatonya yang sangat bagus sekali di hadapan Rasulullah SAW, ya. Kemudian setelah mereka berdua berdiri, Rasulullah masih belum cukup. Seakan-akan Rasulullah masih menunggu masukan dari sahabat yang lain. Berdirilah salah satu sahabat yang bernama Mikdad. Mikdad berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, imdi lima amarakallah fanahnu ma'aka wala wallahi la naqulu kama qalat banu Israil li Musa idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya Rasulullah, lanjutkanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya kami akan bersamamu selamanya, dan demi Allah kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Nabi mereka, Nabi Musa, ketika mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka, berangkatlah engkau dan Tuhanmu wahai Musa, inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami akan di sini duduk dan santai-santai saja menunggumu. Tapi katanya Mikdad apa? Walakin, tapi demi Allah ya Rasulullah, imdi anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Teruskanlah perjalananmu, lanjutkanlah apa yang Allah perintah kepadamu. Berangkatlah engkau dengan Allah, dengan Tuhanmu. Sesungguhnya kami akan bersamamu selamanya. Kami akan bersamamu dan bersama Allah untuk memerangi mereka. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Lau sirta bina ila barqil ghimat minal habasyah lajaladna ma'aka min duni hatta tablugha. Sampai katanya para sahabat itu, inti daripada ucapannya sahabat Mikdad ini, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, andai kata engkau terus berjalan sampai menuju tempat yang namanya Barqil Ghimat yang ada di negeri Habasyah sana, daerah Afrika, ya, sampai
engkau sampai ke lokasi tersebut, pasti kami akan terus pacu kendaraan kami untuk sampai ke situ mengikutimu. Kemudian apakah di situ Rasulullah sudah merasa cukup atas saran-saran para sahabat dan semangat mereka? Rasulullah mengatakan kembali. Rasulullah kemudian mendoakan sahabat-sahabat tadi, dan juga Rasulullah tetap mengatakan asyiru alayya ayuhan nas, kasih saya masukan kembali wahai kalian semua, wahai orang-orang, wahai manusia. Kemudian seakan-akan Rasulullah ini menginginkan di antara mereka, yaitu kaum Ansor, yang berbicara menjadi perwakilan daripada mereka kaum Ansor. Kenapa kok seperti itu? Karena kaum Ansor ini tidak ada urusan sama orang-orang kufar Quraisy. Sebetulnya mereka, Rasulullah keluar sama kaum Muhajirin ini hanya untuk menghadang orang-orang Quraisy yang membawa harta-harta dan ingin mengambil kembali harta-harta yang pernah dirampas milik orang-orang Muhajirin. Kaum Ansor hanya sebagai orang yang menolong saja dan menemani. Nah, Rasulullah ini berat. Ini kaum Ansor ini kasihan mereka. Kalau kaum Muhajirin memang ya mungkin mereka terus bersama saya karena mereka punya hak di situ, ada kepentingan dan memang urusan. Tapi kalau ini kaum Ansor, ya. Lalu sahabat Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pemimpin dari kaum Ansor, dari orang-orang kaum Ansor, beliau berdiri, beliau mengatakan, wallahi ka'annaka turiduna ya Rasulullah, demi Allah seakan-akan yang kau maksud itu kami ya Rasulullah, yang kau inginkan untuk memberikan masukan itu kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan ajal, iya, na'am, betul, yang aku maksud adalah kalian wahai kaum Ansor. Apa pendapat kalian? Beri kami masukan, kata Rasulullah. Berdirilah sahabat Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan, ya Rasulullah, amanna bik wa saddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kami telah mempercayaimu dan kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa semuanya adalah kebenaran. Wa a'tainaka 'ala dzalika uhudana wa mawathiqana, dan kami telah memberikan kepadamu atas apa yang telah engkau bawa dari risalah tersebut semua janji-janji kami telah mengambil ikatan janji yang suci kepadamu ya Rasulullah. Untuk apa? Alas sam'i wa ta'ah, untuk kami terus patuh, mendengarkan, tunduk dan patuh dan taat terhadap perintah-perintahmu. Famdi ya Rasulullah lima aradta, fawalladzi ba'atsaka bil haqq law ista'radta bina hadzal bahr fakhuttahu la khudnahu ma'ak ma takhallafa minna rajulun wahid. Ya Rasulullah, lanjutkanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu dan lanjutkanlah apa yang engkau inginkan. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau menyodorkan kepada kami di hadapan kami ini lautan yang luas, kemudian engkau menyelaminya, pasti kami semua akan menyelami laut tersebut bersamamu. Tidak ada satu pun dari golongan kaum Ansor yang akan mundur untuk tidak akan menyelam bersamamu ya Rasulullah. Ini keberanian para sahabat dan kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW. Wa ma nakrah annal qa'aduwana ghadan, dan kami tidak takut untuk berjumpa dengan musuh-musuh kami di esok hari. Besok kami nggak takut, sekarang kami tidak takut. Inna nahnu lasuburun fil harbi indal harbi sudukun fil liqa. Kami ini adalah golongan orang-orang yang betul sungguh-sungguh sabar untuk menghadapi peperangan, dan kami adalah orang-orang yang sangat mencari-cari kematian dalam keadaan syahid. Wala'allallaha yurika minna ma taqarru bihi 'ainuk, dan semoga Allah memperlihatkan untukmu ya Rasulullah suatu hal yang kami persembahkan untukmu yang membuat dirimu itu bahagia dan bangga kepada kami. Fasir bina ala barakatillah, lanjutkanlah perjalanan, kami akan ikut bersamamu, semoga Allah memberkahi kita semua. Fasur alaihi salatu wassalam biqauli Sa'ad, lalu Rasulullah tergembirakan dengan ucapan yang diucapkan, pidato dari sahabat Sa'ad tadi itu.
Kemudian Rasulullah mengatakan, siru ala barakatillah, ayo kita semua lanjutkan perjalanan, semoga Allah memberkahi kita. Dan Rasulullah saking senangnya beliau sambil mengatakan, demi Allah, fa innallaha qad wa'adani ihdat ta'ifatain, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua hal, dari dua benda, entah itu harta yang aku dapat, yang kita dapat, atau kita akan menang mengalahkan mereka. Tenang saja, jadi tidak ada kekalahan, ya. Tapi tetap kalau menang mengalahkan mereka, tapi ya tetap bertaruh, berjihad, ya. Beratnya di situ. Cuman mereka sudah yakin dengan kemenangan yang telah Rasulullah katakan. Dan Rasulullah mengatakan, faka'anni anzuru ila masari'il qaum, seakan-akan sekarang saya sudah tahu tempat nanti terbunuhnya mereka, tempat terbunuhnya pembesar-pembesar, pemuka-pemuka mereka. Langsung ketika itu Rasulullah menandai, ini di sini Abu Jahal mati di sini, ini Uqbah bin Abi Mu'ayth mati di sini, Walid bin Mughirah mati di sini, dia terbunuh, dan pas semuanya tidak lolos, tidak luput dari tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, titik-titiknya tadi itu, ya, spotnya tadi itu. Kemudian turunlah hujan yang sangat lebat pada malam tersebut. Tapi hujan itu turun kepada kaum mukmin, orang-orang Islam, dan Rasulullah sebagai rahmat dan sebagai tathbitan li aqdamihim, sebagai pengkokohan untuk langkah-langkah mereka. Kan ini padang pasir, debu. Kita coba kalau lihat debu dikenai air, otomatis kan debunya, tanahnya itu semakin padat. Jadi enak, lebih kokoh kaki. Itulah yang dialami orang muslim. Tapi tempat yang di situ malam hari orang-orang kafir mereka bermalam dan mereka mendirikan tendanya, kemahnya, turun hujan, tapi hujannya membuat lumpur dan membuat becek di situ. Jadi ini sudah ada tanda-tanda kemenangan. Dan hebatnya lagi, coba ini ada suatu peristiwa yang sangat bagus. Ketika itu salah satu sahabat datang ke Rasulullah di malam hari sebelum Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mendirikan kemahnya untuk istirahat, memilih tempat istirahat. Salah sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ketika Rasulullah sudah menentukan tempat tapi belum mendirikan tendanya, salah satu sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, dengan adab, dengan akhlak, ya Rasulullah mohon maaf, apakah engkau memilih tempat ini untuk kita bermalam dan untuk kita mendirikan tenda kita sebelum besok kita melanjutkan peperangan bertemu dengan musuh? Apakah ini adalah perintah dari Allah, wahyu dari Allah, atau mohon maaf, apakah ini hanya pendapat pribadimu? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak, ini pendapat saya seperti ini. Dengan akhlaknya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah kalau mungkin kita pindah ke yang di sebelah sana saja untuk mendirikan tenda kita dan istirahat semalam ini sebelum kita besok bertemu dengan musuh? Rasulullah tanya, kenapa kok gitu? Karena di sana ada air, di sana ada oase, ada, ya biasa di gurun pasir itu ada kayak oase gitu ya, kayak mata air, tapi ya bisa diartikan ya seperti itu. Ya, atau ada sumur di sana ya Rasulullah. Rasulullah dengar yang seperti itu, apakah Rasulullah dengan gengsinya, enggak, saya sudah nentukan di sini, cari alasan gimana? Enggak, Rasulullah enggak sama sekali. Yang mana yang maslahat untuk kaum muslimin, siapapun yang memberikan saran dan masukan, Rasulullah mengikuti. Oke, kita pindah ke sana. Sebelum kita dirikan tenda, sekarang kita dirikan tenda-tenda kita di sana. Akhirnya mereka punya air, ya. Di malam hari itu juga turun hujan, tapi hujannya membuat tanahnya semakin padat, bukan malah berlumpur dan becek. Orang kafir mau mengangkat kaki itu delesep gitu. Ya, seperti itu. Allah sudah tunjukkan tanda-tanda kemenangan. Turunlah di situ, turunlah firman Allah yang menceritakan, yang berbunyi di dalam surat Anfal, idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ya, itu mengisahkan tentang kisah ketika turun hujan tersebut. Kemudian pertama kali dimulainya perang itu tidak langsung serbu gitu ya. Jadi memang peraturan perang ini sangat hebat ya. Peraturan perang itu betul-betul
dijalankan, ditaati. Ya, salah satu peraturan perang itu tidak boleh nyerang ketika bukan waktunya. Ya, mereka sama-sama orang kufar di sana, orang muslim di situ. Ya, malam hari itu mereka sama-sama mendirikan tenda, tidak ada penyerangan. Seperti itu. Ya, tidak boleh menyerang warga sipil, hanya menyerang sama-sama orang-orang militer saja, atau lebih-lebih membunuh kaum wanita, anak-anak kecil. Dan peraturan dari Rasulullah SAW, Rasulullah melarang para sahabat untuk memutilasi, karena ini menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, al-qiyam, menghilangkan nilai-nilai norma kemanusiaan. Seperti itulah ajaran Rasulullah SAW. Dan ketika itu perang tidak langsung dimulai gitu, tapi yang pertama kali terjadi waktu itu, ada salah seorang dari kafir Quraisy namanya Aswad bin Abdul Asad. Ya, dia datang menerobos mau ke arahnya orang-orang mukmin. Ya, dia menuju ke tempat haud, ke tempat oase tadi, tempat tampungan air. Ya, yang mungkin airnya semakin banyak karena malam itu hujan sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan dengan sombongnya, "Uahidullah, saya berjanji demi nama Allah." Karena orang kafir Quraisy mengenal Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. "Uahidullah, aku berjanji demi nama Allah, la asyrabanna min haudihim." Aku pasti akan bisa minum dari telaga mereka, dari air yang mereka miliki, dari air yang mereka tampung. Aula ahdimannahu aula amutunna dun aula amutanna dunah. Atau aku yang akan menghancurkan tandon air milik mereka, aku bocorkan tandon air milik mereka sehingga mereka juga kehausan, atau aku yang mati binasa gara-gara terbunuh sebelum aku sampai ke sana. Wah, ini udah nantang ini. Ketika dia berusaha menerobos dengan kendaraannya, ingin merusak tandon yang dimiliki oleh orang-orang mukmin yang sudah mereka tampung air-air tersebut, ya, Sayyidina Hamzah berdiri. Ya, Sayyidina Hamzah yang meladeni, yang ngelawan. Ketika sudah bertemu Sayyidina Hamzah dengan dia, sama-sama bertemunya, Sayyidina Hamzah memukul atau menghunuskan pedang dan terpotonglah kakinya. Kakinya langsung potong. Fawaqa ala dhahri, dia langsung jatuh terlentang di atas punggungnya. Tsumma haba nahwal haud. Dia tidak putus asa, dia terus ingin merusak tandon yang ada dan dimiliki oleh orang mukmin. Dia akhirnya merangkak, nggak punya kaki tapi merangkak, ingin merusak tandon tersebut. Ya, fatabi'u Hamzah, diikuti sama Sayyidina Hamzah, dibunuh sama Sayyidina Hamzah. Kemudian setelah Sayyidina Hamzah membunuh Aswad bin Abdul Asad ini, keluar yang namanya Utbah, dan juga saudaranya Utbah namanya Syaibah. Ya, sama anaknya Syaibah namanya Al-Walid, anaknya Syaibah. Utbah sama Syaibah mengatakan kepada Sayyidina Hamzah, ngajak ya, ngundang mubarazah, ngundang duel. Ayo duel. Ya, duel. 3 orang yang keluar ya, Utbah, Syaibah sama anaknya Syaibah namanya Walid. Ayo duel. Ayo siapa yang berani maju, yang berani duel? Sapa sing lanang. Kebiasaan sebelum perang biasanya gitu, duel dulu, baru ketika sudah panas, duelnya baru perang dimulai. Ketika itu keluar, fakharaja ilaihi thalatha minal ansar, keluar 3 orang kaum Ansor yang menghadapi mereka, 3 orang tadi itu. Tapi mereka ini, 3 orang tadi ini mengatakan, "Man antum, siapa kalian ini yang keluar ini?" Mereka para sahabat mengatakan, "Rahtun minal Ansor, kami adalah bagian dari kaum Ansor." Kemudian mereka orang-orang kufar 3 orang yang menantang duel tadi itu mengatakan, "Malana bikum hajah, walakin akhriju ilaina min akfaina bani ammina." Kami tidak ada urusan kalau sama kalian orang Ansor, tapi tolong keluarkan untuk menghadapi kami ini orang-orang yang selevel dengan kami dari keluarga kerabat kami, bani ammina, yang satu bani sama kami. Ya, entah mindoan ta apa sepupu tokno ayo kene, keluarkan, kami akan melawan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Ubaidah bin al-Harith, "Kum ya Ubaidah bin al-Harith." Kemudian mengatakan, "Kum ya Hamzah, berdirilah wahai Hamzah, maju ladeni." "Kum ya Ali." Wah, Sayyidina Ali ditokno ya, Sayyidina Ali dikeluarkan, ini singa-singa semua. Ya, Sayyidina Ubaidah bin Harith
adalah sepupu Rasulullah. Ayahnya yang namanya Harith, pamannya Rasulullah. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya, ini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah juga dikeluarkan. Sayyidina Hamzah sama Syaibah, ya, melawan Syaibah bin Rabi'ah. Sayyidina Ali melawan Walid, anaknya Syaibah, anaknya Utbah. Sayyidina Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah. Ya, akhirnya Sayyidina Hamzah membunuh Syaibah. Sayyidina Ali juga membunuh Walid, terbunuh semua. Tapi Sayyidina Ubaidah sama Sayyidina Ubaidah sama Utbah, kafirnya Utbah, ya, Sayyidina Ubaidah tidak sampai membunuh Utbah. Dua-duanya sama-sama mengenai. Dua-duanya sama-sama memukul dan memukul sama-sama terjatuhnya. Ya, akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membopong Sayyidina Ubaidah, dibawa, ya. Setelah itu Sayyidina Ubaidah didudukkan di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah membentangkan kakinya, didudukkan di kakinya Rasulullah SAW, ya. Pipinya sahabat Ubaidah itu di atas pangkuan Rasulullah SAW, ya. Kemudian meninggallah Sayyidina Ubaidah radhiyallahu anhu. Langsung Rasulullah mengatakan, asyhadu annaka syahid, aku bersaksi bahwa engkau syahid. Yang waktu itu yang pertama kali syahid di perang Badar ini. Asyhadu annaka syahid, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, ya, melihat sahabat sudah mulai siap berdiri. Rasulullah, apa yang dilakukan beliau? Beliau merapatkan dan meluruskan shaf seperti sholat, dirapatno, dilurusno. Dan Rasulullah membawa kayak tongkat kecil gitu, ya, kidah, tongkat kecil itu, diluruskan, ayo lurus seperti itu. Kemudian ada salah seorang namanya Sawad bin Ghaziyah. Dia tidak lurus dengan barisan pasukan, tapi dia agak maju sedikit. Sama Rasulullah langsung kayak ditekan, ditusuk gitu ya, tapi bukan ditusuk, ditikam, ya, ditusuk, ditekan pakai tongkat kecil tadi itu. Istawi ya Sawad, lurus no hai Sawad. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani ya Rasulullah, engkau membuatku sakit ya Rasulullah, dengan engkau tadi barusan ngeluruskan itu, kau tusuk perutku. Padahal Allah telah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan. Akhirnya apa? Fa'akidni, maka tegakkanlah keadilan untukku. Artinya apa? Aku juga ingin membalasmu. Nah, ini di situasi genting seperti ini dia masih kepikiran seperti itu. Sahabat semuanya bingung. Kamu ini ngapain? Tolong maafkan Rasulullah, selesai. Mek gitu tok. Kenapa kamu tuntut, kamu perkarakan? Ketika itu Rasulullah memberikan tongkat yang tadi itu, tongkat kecil itu. Kata Sawad bin Ghaziyah tadi, dia mengatakan, engkau menusukku ketika aku tidak menggunakan pakaian atas Rasul. Dibuka itu gamisnya Rasulullah. Beliau menyingkap perutnya dan terlihatlah kulit perut Rasulullah SAW. Setelah terlihat perutnya, Rasulullah mengatakan, istagid ya Sawad, sekarang balesan. Kemudian ketika dia ingin seakan-akan membalas Rasul dengan membawa tongkatnya, tongkat tersebut terjatuh, dia malah merangkul badan Rasul dan menciumi perut Nabi Muhammad SAW. Coba Rasulullah tanya, Rasulullah heran, ma hamalaka ala hadza ya Sawad, apa yang membuatmu seperti ini wahai Sawad? Kata Rasul SAW, ya, kata Sawad, ya Rasulullah, hadara ma tara, ya Rasulullah, engkau telah melihat apa yang terjadi sekarang. Fa'aratu an yakuna akhiral ahdi bika an yamassa jildi jildak. Yang aku harapkan sekarang di situasi genting ini, aku sudah merasa kalau aku mencium-cium bau kematian, bau syahid. Yang aku harapkan sebelum aku meninggal di sisa-sisa akhir umurku, badanku, kulitku ini menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendoakan sahabat Sawad ini dengan doa kebaikan. Akhirnya terkabulkanlah, dia meninggal ketika itu. Setelah dia memegang kulit Rasul SAW yang begitu lembut, begitu indah, begitu wangi, begitu harum. Kemudian Rasul SAW waktu itu kembali masuk ke dalam tendanya, diikuti sama Sayyidina Abu Bakar, hanya ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar.
Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh dengan mengatakan kepada Allah, Allahumma intahalak hadhil usabah al-yawm lam tu'bad. Ya Allah, seandainya sekelompok kecil ini yang bersamaku, yang sedang membelamu ini binasa, hancur, kalah, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Rasulullah khawatir, bukan Rasulullah takut. Rasulullah khawatir, ya Allah, siapa yang akan menyembahmu? Ya, Rasulullah ingin Allah tetap diagungkan di muka bumi ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sampai kasihan, hatta asfaqa Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kasihan. Kok ternyata di situasi genting Rasulullah sedang doa seperti itu, berdoa dengan sungguh-sungguh seperti itu, sampai diceritakan Rasulullah doa itu ngangkat tangannya sampai sorbannya itu jatuh dari tangannya ini. Kayak saya tadi barusan bolak-balik logor ya. Ya itulah Rasulullah SAW, lebih dari itu. Doa-doa sampai jatuh. Sayyidina Abu Bakar ngambilkan ridaknya, diambilkan ditaruh lagi. Sayyidina Abu Bakar kasihan, cukup ya Rasulullah, cukup. Kemudian Rasulullah SAW di situasi genting seperti itu, beliau sempat ketiduran sebentar, keselip sebentar gini. Keselip. Ya, sempat keselip. Kemudian ketika Rasulullah bangun dalam keadaan bahagia dan senang. Dan Rasulullah mengatakan ke Sayyidina Abu Bakar, Abshir, hadza Jibril ala thanayahun nuga. Ya wahai Abu Bakar, ambillah kabar gembira ini, senanglah kamu, gembiralah kamu. Kenapa? Ini Jibril datang. Dia ya dengan penuh debu, maksudnya dia datang dan dia siap untuk perang. Ya. Tsumma kharaja min arishihi wa huwa yaqul. Kemudian Rasulullah keluar dari tendanya tadi sama Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ya, ini firman Allah Ta'ala, akan dikalahkan mereka orang-orang kafir dan mereka akan lari mundur ke belakang. Wa yuwalluna ad-dubur, seperti itu. Wa fiha amaddallahu al-muslimin bi alfin minal malaikah tsumma saru thalatha tsumma saru khamsata alaf. Ini yang hebat. Ketika setelah itu ya Rasulullah keluar dari tendanya, Rasulullah gembira dengan datangnya malaikat Jibril yang ikut perang. Kemudian Allah memberikan pertolongan juga kepada kaum mukminin, kaum muslimin, menurunkan 1000 pasukan malaikat untuk perang. Kemudian ditambah lagi jadi 3000, ditambah lagi sampai 5000 malaikat yang ikut turun perang melawan mereka orang-orang Quraisy. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamal tagal jam'an, ketika sudah bertemu kedua pasukan muslimin dan orang-orang kufar, Rasulullah mengambil dengan kedua telapak tangannya ini ya pasir atau tanah yang ada di situ, diambil sama Rasulullah pasir tersebut, dan Rasulullah mengatakan syahatil wujuh, lalu Rasulullah melempar ke arah musuh pasir tersebut dengan kedua tangannya. Syahatil wujuh, tidak tersisa dari orang kufar satupun kecuali pasir-pasir tersebut masuk ke hidung dan ke mata mereka. Padahal ini mukjizat, ini padahal Rasulullah jauh, cuman melemparkan ke bukan satu persatu di hadapannya gitu, enggak. Mukjizat dari Rasulullah SAW. Ya, jadi siapa yang enggak sumpek ini kemasukan ya kelilipan terus hidungnya kemasukan pasir ketika perang lagi. Siapa enggak sumpek ini ya? Disitulah Allah menceritakan dengan firman Allah Ta'ala, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh mereka, akan tapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita, dan bukan engkau wahai Nabi Muhammad, bukan engkau yang melempar, walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar idh ramaita, ketika engkau melemparkan pasir tersebut, tapi Allah yang melemparkannya. Ya, seperti itu. Surat Al-Anfal. Akhirnya terbunuhlah dari kaum Quraisy, dari kaum kufar sekitar 70 orang, ya. Ya, sekitar 70 orang. Dan yang tertawan, yang menjadi tawanan juga 70 orang. 70 orang terbunuh mati, 70 orang tertawan. Ya, 70 orang tertawan. Langsung Rasulullah minta masukan, musyawarah ke Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dan meminta masukan kepada sahabat semuanya.
Ya apa ini? Gimana ini? Ada 70 tawanan. Kita apakan mereka yang kita tawan ini? Ini musuh-musuh kita. Ya, dia datang untuk membunuh kita. Kita apakan enaknya? Sayyidina Umar langsung memberi masukan. Nah, ini Sayyidina Umar ya, dengan wataknya beliau. Sayyidina Umar langsung memberi masukan, bunuh mereka semua ya Rasulullah. Tawan 70 ini habisi semua. Ya, kita habisi mereka semua. Kita sudahi hidup mereka. Rasulullah gak langsung serta-merta begitu. Kemudian Rasulullah musyawarah kepada Sayyidina Abu Bakar. Gimana wahai Abu Bakar? Ya, Sayyidina Abu Bakar memberikan masukan, ya Rasulullah, ya kita maafkan mereka, kita bebaskan asal ada yang menebus mereka. Kalau ada dari keluarga mereka mau menebus mereka, mau menebus ya dibayar, ditebus, silahkan kita bebaskan. Gimana Rasulullah? Fakta Rasulullah SAW ya Abu Bakar. Rasulullah langsung condong dan memilih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, seperti itulah. Ya, coba kita lihat ini. Ya, Rasulullah SAW dengan bijaknya ketika mengajak para sahabat bermusyawarah. Ya, wastusyhida minal muslimin 14 rajulan, dan yang syahid dari kaum muslimin ada sekitar 14 orang saja. Coba bayangkan ya. Ya, yang 6 dari golongan muhajirin dan yang 8 dari golongan ansor. Seperti itu. Ini yang terjadi. Seperti itu. Kemudian ada kisah tentang bagaimana terbunuhnya Abu Jahal. Ya. Ja'a fi Sahih Muslim, datang di dalam riwayat Sahih Muslim. An Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ketika itu aku sedang berdiri di tengah-tengah shaf ketika perang Badar. Fanadhartu an yamini wa an shimali, aku melihat kanan kiri Abdurrahman bin Auf. Wa idza ana baina ulamain, kok tak lihat kanan kiri, ternyata sebelah sini anak kecil, sebelah sini anak kecil. Saya diapit sama kedua anak kecil, anak yang masih usia muda. Ya, dan keduanya ini dari golongan kaum Ansor. Paham ya? Haditsatu asnanihima, masih baru remaja, setas, ya masih baru puber, masih baru remaja. Faghamazani ahaduhuma, salah satu di antara mereka bisik-bisik ke saya, ya am, hal ta'rifu Abu Jahal bin Hisham? Hei paman, ke Abu Abdurrahman bin Auf ya, hei paman, apakah engkau tahu yang mana Abu Jahal itu, mana dia orangnya? Kemudian saya mengatakan, naam, saya tahu. Iya, saya tahu. Karena ini nggak tahu karena dia memang penduduk Medina asli, orang Ansor, gak kenal orang Mekah. Iya, saya tahu, katanya Abdurrahman bin Auf. Wa ma hajatuka ilaih, wa ma hajatuka bih. Terus kamu ada urusan apa sama Abu Jahal? Apa kata pemuda ini? Balaghani annahu kana yasubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai berita kepadaku, katanya dulu dia sering mencaci maki Nabi SAW. Walladzi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku ada di kekuasaan dan genggamannya. Lau ra'aituhu, seandainya aku melihat Abu Jahal, lam yufarik sawadi sawadah, aku tidak akan berpisah ketika melihat dia tidak akan aku tinggalkan dan berpisah darinya sampai dia lebih dahulu mati daripada aku. Tak pateni sih baru selesai. Ya. Lah kok katanya Abdurrahman bin Auf, setelah satunya ngomong gitu ke saya, satunya juga bisiin saya, paman, yang mana Abu Jahal? Yang mana Abu Jahal itu? Tahu tak panjenengan Abu Jahal yang mana? Dijawab, iya saya tahu. Ucapannya sir secara pelan-pelan gitu ya. Iya. Kenapa emangnya? Saya dengar katanya dulu dia suka mencaci maki Rasulullah. Demi Allah, kalau andai kata saya ketemu, saya nggak akan berpisah kecuali dia dulu yang mati daripada saya. Dia dulu yang terbunuh daripada saya. Ya, akhirnya kedua-duanya ini sama-sama cari celah untuk menemukan Abu Jahal. Dikasih tahu itu Abu Jahal gini. Wis patenono. Mencari celah bagaimana akan membunuh Abu Jahal. Ya akhirnya sama-sama dua-duanya menghadapi Abu Jahal. Ditebas Abu Jahal dengan pedang daripada kedua anak kecil, anak muda tadi itu. Jatuh Abu Jahal, jatuh. Ya, sekarat Abu Jahal. Sekarat dia. Sekarat. Dikira anak muda, kedua anak muda tadi Abu Jahal sudah meninggal, sudah mati. Tapi waktu itu belum mati. Ya. Kemudian tapi sudah sekarat, bakal mati sudah jelas.
Langsung kedua anak ini datang ke Rasulullah. Satunya ya anak-anak masih muda, arek enom. Bayang coba ayah anak muda. Ini pesan untuk kita semua. Ya, bagaimana mereka ya terbawa hati mereka dan keinginan mereka untuk membela Rasul, sedangkan anak muda kita sekalian kemana keinginan kita. Coba dengan bangganya kedua anak tadi ini datang ke Rasulullah ya, dan mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Yang satunya nggak terima, Rasulullah, aku yang bunuh Abu Jahal. Loh, saya ya Rasulullah, saya. Rasulullah itu dengan bijaknya mengatakan, berhenti sudah, jangan cekcok di sini. Coba lihat pedangmu. Yang satunya dilihat. Oh iya, ini ada darahnya. Coba lihat pedangmu. Oh iya, ini ada darahnya. Berarti kalian sama-sama yang membunuh Abu Jahal. Senang keduanya, senang telah membanggakan Rasulullah. Ya, musuh Allah dibunuh. Ya, senang. Tapi ketika itu Abu Jahal berada di barisan qatla, di barisan orang-orang yang sudah mati. Di barisan jasad-jasad yang sudah mati, yang tidak bernyawa. Tapi dia masih ada nyawanya, dia masih sekarat. Ketika pertengahan dia berada di situ, ya, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, datang, golek-golek ini. Digoleki sampai Abdullah bin Mas'ud. Di Abu Jahal, mana Abu Jahal? Ditemukan dan didapati ada di sana. Setelah ketemu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orangnya ini pendek, kecil. Dulu pas di Mekah, pas masih hidup di Mekah sama Rasulullah, telinganya pernah dikeplak ya. Dikeplak ini sampai keluar darah. Nangis ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Jahal ya Rasulullah. Rasulullah malah ketawa, senyum. Karena Rasulullah dikasih tahu malaikat Jibril bahwasanya ini Abdullah bin Mas'ud yang akan membunuh Abu Jahal kelak. Ya. Abdullah bin Mas'ud ya heran, Rasulullah ini bukan malah kasihan ke saya, malah ketawa. Ya, kata Rasulullah, tenang, kau akan tahu nanti. Akhirnya seperti itu, ketika perang sudah berkecamuk, dua anak tadi berhasil menjatuhkan Abu Jahal, dia mulai sekarat. Ya, di golongan orang-orang jasad-jasad orang yang sudah mati-mati itu, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud datang mencari-cari, ketemulah yang namanya Abu Jahal. Langsung diinjek lehernya Abu Jahal, diinjek gini ya. Wah, sekarang dia berkuasa ini, walaupun dia lebih kecil ya. Abu Jahal besar, tegap gitu, kemudian gagah. Abdullah bin Mas'ud kecil. Ya. Kemudian setelah itu diinjek ini lehernya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Langsung Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya Abu Jahal. Ya, gimana beliau ini orangnya pendek, naik ke dadanya Abu Jahal. Langsung mau nebas kepalanya, lah kok tapi Abu Jahal ini masih setengah sadar sambil mengatakan, laqadir taqaita ya ru'il ghanam murtagon so'bah. Ini lama ini Abu Jahal ini betul-betul sombong. Wahai engkau si penggembala kambing, orang penggembala kambing, penggembala kecil, karena memang orangnya kecil, wong penggembala kambing ya, penggembala kambing kecil ya, sungguh engkau telah menaiki tempat yang susah untuk dinaiki ya. Naik ke dadanya Abu Jahal ya, sungguh engkau telah menaiki posisi yang sangat susah untuk dinaiki seseorang ya. Kemudian falam yughni anni syai'an fabasaqa fi wajhi ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan fadarabtuhu bisayfi ya, aku langsung menebasnya dengan pedangku, li'ahuzza ra'sa, supaya aku dapat membawa kepalanya ini. Falam yughni anni syai'an ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Fabasuqa fi wajhi, tapi dia hanya bisa meludah di wajahku. Diidoni ya Allah, diludahin masih itu. Wa qala khudh sayfi. Kemudian Abu Jahal ini dengan sombongnya setelah meludahin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Hei Abdullah bin Mas'ud, ambil pedangku. Ojo nggak pedangmu, pakai pedangku. Wahtaz bihi ra'si min aslil unuk." Kemudian tebaslah aku dari pangkalnya leherku. Liyura aziman muhaban fi aini Muhammad, supaya ketika engkau bawa kepalaku dengan lehernya ini terlihat penuh keagungan di hadapan mata Muhammad. Ini kurang ajar ya,
supaya terlihat memang aku ini orang besar di hadapan Muhammad. Seperti itu dia. Wa qul lahu, dan katakan kepada Muhammad, karena ini orang kafir ya, mazil ta'aduwan li sa'irad dahr, katakan kepada Muhammad, engkau senantiasa masih menjadi musuhku sepanjang zaman. Wah, ini kurang ajar ini hadirin ya. Walama atan Nabi SAW, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi membawa kepalanya, wa akhbarahu, dan memberitahu apa yang diucapkan sama Abu Jahal. Apa kata Rasul SAW? Kama anni akramun nabiyyin, sebagaimana aku ini adalah semulia-mulianya dan paling mulianya para nabi, dan umatku adalah paling mulianya umat di hadapan Allah. Kadzalika Fir'aun hadhil ummah, begitu juga Fir'aunnya umat ini ya juga lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa, daripada Fir'aunnya seluruh umat bahkan Rasulullah. Kadzalika Fir'aun hadhil ummah asyad wa aghlad, lebih parah dan lebih kasar, lebih bengis daripada min fara'ina sairil umam, daripada Fir'aunnya umat-umat yang lain. Idh Fir'aun Musa, padahal ketika Fir'aunnya Nabi Musa ya, Fir'aunnya Nabi Musa hina adrakahul gharaq, ketika sudah mulai tenggelam, wis kedelep, sudah tenggelam di Laut Merah. Apa katanya Fir'aunnya Nabi Musa? Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, Fir'aunnya Nabi Musa itu ketika sudah tenggelam, dia nyerah. Aku beriman dengan Tuhan, sesungguhnya dia ada Tuhan ya, selain Tuhan yang diimani oleh Banu Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim ya. Tapi tidak diterima sama Allah. Al-ana wa qad asaita qablu, sekarang kamu baru beriman, sebelum-belumnya kamu sudah maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan dahulu kamu bikin kerusakan, kekisruhan di bumi ya. Coba, wa Fir'aun hadhil ummah izdada adawatan wa kufran, Fir'aunnya umat ini ya lebih parah permusuhannya dan kekufurannya, kata Rasul SAW. Dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW langsung sujud syukur gara-gara terbunuhnya Abu Jahal ini. Seperti itu hadirin ya. Dan panjang lagi, banyak lagi peristiwa-peristiwa di dalam perang Badar ini ya. Salah satunya yang terakhir, ada salah satu sahabat dalam keadaan puasa. Ini kan Ramadan, ini puasa 17 Ramadan. Rasulullah memberikan pilihan, yang mau buka puasa, yang mau membatalkan puasanya silakan, karena perang ini. Iya, perang ini. Di antara sahabat ada yang mendapatkan beberapa biji kurma, mau makan, mau membatalkan puasanya supaya kuat untuk melakukan perang. Ketika sudah mau dimakan, dipegang gini, dilihat sama dia. Kemudian dia mengatakan, ini kehidupan dunia. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Dia langsung melempar ke belakang beberapa biji kurma yang ada di tangannya. Dia ingin berbuka puasa di surga. Faqatalah tsumma qutila, lalu dia berusaha untuk berjihad sampai dia terbunuh dalam keadaan syahid, dan berbukalah dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kisah-kisah yang bisa menggugah kita untuk terus berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan orang-orang yang menolong Nabi Muhammad SAW. Allahumma la tu'alliq qulubana biman dunak, waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak, waj'alna min qaumin a'izzatin 'alal kafirin adzillatin 'alal mu'minin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Sekian, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari mereka, para ahlul badar, orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Badar, sejumlah 313 orang, yang ketika malaikat Jibril ditanya, ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah, kemudian Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, siapa yang engkau anggap mulia dari golongan sahabatmu? Rasulullah mengatakan, yang mulia, yang hebat dari golongan sahabatku adalah mereka yang hadir ikut peperangan Badar. Kata malaikat Jibril, begitu juga kami penduduk langit, yang mulia adalah mereka malaikat yang ikut turun ketika perang Badar. Seperti itulah, semoga kita mendapatkan kemuliaan mereka dan kita dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.